semuanya, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel Tarot Intuisi Infinite. Dan seperti biasa, kali ini aku bakal adain pembacaan kartu tarot. Dan temanya adalah tentang your next relationship. Hubungan seperti apa yang akan kalian jalani berikutnya, hubungan asmara. Dan hubungan asmara itu akan membawa apa sih di hidup kalian? Mungkin perubahan, mungkin juga akan ada tambahan di hidup kalian yang nanti bakal aku bacakan lewat kartu oracle dan juga kartu tarot yang keluar. Dan seperti biasa, pembacaan ini adalah general pick a card reading. Jadi, pembacaan secara general, mungkin aja apa yang nanti aku bacakan tidak resonate dengan kamu, tapi tetap everything is happen for a reason. Segala sesuatu pasti ada alasannya. Kenapa kamu tertarik dengan video ini? Dan kenapa kalian ingin mendengarkan pembacaan ini? Oke, so buat kamu yang ingin pilih berdasarkan gambar, maka nanti aku bakal tampilin gambarnya. Tapi buat kamu yang ingin pilih berdasarkan kartu, ini grup 1, grup 2, grup 3, dan grup 4. Dan kalian boleh pause video ini, gunakan tetap kata hati dan intuisi kalian. Dan kalau gitu, langsung aja aku bakal tampilin gambarnya. Ini dia. Oke semuanya, buat kamu juga yang ingin lihat video seperti ini, kalian bisa cek my channel dan jangan lupa subscribe. Dan kalau gitu langsung aja kita masuk ke pembacaan grup pertama. Halo grup 1, langsung aja kita cek kamu dapat kartu apa. Oke, di sini ada kartu The Grave, ada kartu The Letter, dan ada juga kartu The Artist, dan juga ada kartu Moon Goddess. Oke, kartu The Artist ini adalah kartu yang berbicara tentang seseorang yang diharuskan atau diberikan pengarahan untuk menciptakan sesuatu berdasarkan pesan-pesan yang dikeluarkan oleh universe dan juga berdasarkan kreativitas yang sangat besar. Dan sedangkan kartu Moon Goddess ini juga bisa berartikan tentang blessing atau tentang berkat yang tersembunyi. Oke. Dan di sini kamu punya kartu The Grave dan juga The Letter ya. Aku bakal buka kartu tarot dulu dan beberapa kartu akan aku buka secara bersama-sama. Dan juga di akhir nanti aku bakal bacain pesan khusus apa yang harus kamu dengar hari ini. Oke, so next card. Kita buka kartu energi dulu. Di sini ada kartu The World. Oke, ada kartu Angel of Love. Oke. Next card. Next card, your next relationship. Ada kartu Stick and Stack. Dan kartu ini adalah tentang kesadaran seseorang, serta mungkin juga berhubungan dengan meditasi dan halo grup 1, maaf ya tadi ternyata nggak ke-record. Entah kenapa recordernya berhenti tengah jalan. Jadi kalau gitu aku bakal bacakan ulang tentang arti kartu yang kamu pilih. Pertama itu kamu punya kartu The Letter, The Grave, dan juga kartu The Artist, dan juga ada kartu Moon Goddess. Kartu The Artist ini berarti tentang mengeluarkan sesuatu atau hasil daripada pemikiran critical thinking kamu dan juga creative side kamu. Dan di sini juga berarti kartu The Letter ini artinya ada yang dilimpahkan atau ada yang dikeluarkan dari diri kamu, dari sisi kamu untuk diberitahukan kepada orang lain ataupun kepada orang banyak. Tapi dengan adanya keluar kartu The World ini, itu menunjukkan kalau misalnya ada sesuatu yang akan keluar dan ini diketahui oleh banyak orang lain. Ini mungkin informasi yang selama ini dipendam di diri kamu ataupun juga karya yang selama ini kamu takut untuk mengeluarkan itu di publik atau untuk mempublish apa yang sebenarnya kamu ingin publish itu kayak nanti di your next relationship akan banyak
kesadaran kalau misalnya, oh oke, gue bakal publish ini, gue bakal keluarkan ini, konsekuensinya itu urusan nanti, atau konsekuensinya aku bakal tanggung karena tujuan utamanya adalah memberitahukan apa yang ingin kamu beritahukan sesuai dengan creative side kamu sebagai seorang artis atau sebagai seseorang yang berseni. Dan your next relationship, ini aku juga mau ngasih tahu kalau your next relationship itu adalah berupa berkat atau berupa hadiah terselubung dari alam semesta. Karena kartu Moon Goddess ini tuh juga berarti kalau misalnya ada berkat yang diberikan kepada kamu dan ini tuh mungkin lewat your next relationship yang memberikan diri kamu itu hubungan yang sangat-sangat positif. Mungkin dari pasangan kamu nanti itu, ini tuh juga mungkin karena dia adalah orang yang sangat positif ya. Dan orang yang balance, orang yang tidak terlalu naik turun emosinya. Dan inilah yang membawa keseimbangan di hidup kamu, dan dengan keseimbangan itulah akan adanya sebuah ketenangan yang diberikan kepada kamu, dan ketenangan itu yang nantinya juga membuat kamu lebih refleksi diri kamu lagi, dan karena ketenangan dan refleksi itu yang memacu kamu atau memicu kamu untuk melakukan sesuatu. Dan di sini aku juga mau ngasih tahu tentang kartu Ten of Wands ini yang artinya ada beban yang selesai, ada tanggung jawab yang selesai, atau ada beban yang terangkat dan tanggung jawab yang sudah sampai akhirnya, yang membuat kamu kayak udah tinggal terima buahnya aja. Dan Angel of Love di sini juga dibilang your next relationship itu bakal banyak banget hal-hal tentang kasih sayang, tentang expression of love, tentang ekspresi cinta yang membuat kalian berdua itu kayak saling mencintai satu sama lain dengan benar-benar apa adanya dan saling memberikan semangat dan juga saling menjadi seseorang yang menginginkan dirinya itu adalah sama-sama memberikan hal yang positif untuk pasangannya. Jadi kalau untuk masalah transformasi, aku nggak gitu banyak baca tentang hal transformasi di hidup kamu, tapi yang jelas adanya kesadaran diri kamu, kesadaran tentang sesuatu yang membuat kamu melakukan apa yang tidak kamu lakukan sebelumnya. Karena Two of Wands ini juga bisa berartikan adanya keraguan dalam diri kamu, ragu-ragu terhadap sesuatu sudah selesai atau memang sudah tidak ada keraguan lagi. Entah kalian melepaskan ini atau kalian lanjut dengan planning kalian. Tapi kalau dilihat dari kartu The Letter yang artinya ada hasil dari pemikiran kamu dan juga The Artist dan juga kartu The World, ini kamu akan banyak melakukan sesuatu yang selama ini kamu planningkan dan hanya planning tapi tidak dijalankan, atau yang hanya mungkin muncul di pikiran kamu tapi tidak kamu tanggapi karena mungkin kamu merasa hal tersebut tidak membawakan hasil yang baik atau hasil yang kamu inginkan. Dan aku mau kasih tahu juga ya, grup 1, pembacaan ini adalah pembacaan yang sangat-sangat positif. Your next relationship itu adalah relationship asmara yang benar-benar positif, dampaknya ke kamu positif, dan kamu melakukannya dengan orang yang sangat positif, serta kalau aku baca di sini juga hubungan kamu dengan dia itu nanti juga lebih mengarah kalau dia itu memberikan kasih yang luar biasa juga ke kamu. Dan hubungan kalian berdua, dua pasangan ini adalah sangat-sangat lovely ya kalau aku bilang. Dan ini benar-benar memberikan kecerahan dalam hidup kamu dan memberikan kebahagiaan dalam hidup kamu. Dan aku juga mau ngasih tahu tentang kartu Eight of Cups dan kartu The Grave. Kartu Eight of Cups di sini artinya ada yang ditinggalkan, dan yang ditinggalkan ini yang kamu sadari tidak menghasilkan sesuatu. Jadi Eight of Cups ini bukan meninggalkan karena kewajiban atau keharusan, tapi meninggalkan karena kamu yang menyadari hal tersebut harus ditinggalkan. Dan kartu The Grave ini juga sama, yang artinya ada sesuatu yang dikubur dalam-dalam dan tidak akan naik ke permukaan lagi, yang dimana kamu sudah menutup sebuah chapter dalam hidup kamu. Ini mungkin bisa berkaitan tentang mantan, dan kalau aku baca, mungkin kamu yang merasa kesepian, rindu seseorang, itu tidak akan kalian rasakan lagi di next relationship. Karena apa? Karena
perhatian yang dia kasih ke kamu dan hubungan yang kalian jalani berdua itu sudah cukup untuk menutupi rasa rindu kamu atau kebutuhan emosional kamu. Jadi kamu mungkin tidak akan merasa kamu butuh seseorang lagi yang seperti ini, seperti itu, atau kamu memerlukan validasi dari orang lain atau pengakuan dari orang lain, karena kasihnya dia atau cintanya dia dan hubungan kalian itu udah cukup untuk menutupi itu semua. Dan di sini juga kartu Gaia adalah tentang abundance atau kebercukupan yang dalam artian bisa finansial, emosional. Relationship kamu selanjutnya itu akan membawa hal tersebut ya. Jadi mungkin karena kamu punya energi positif dan dia juga punya energi positif, apa yang kamu jalankan juga positif, serta sangat banyak kasih di dalamnya, sangat banyak cinta di dalamnya, yang memancarkan juga vibrasi-vibrasi yang mendatangkan abundance, yang mendatangkan kebahagiaan, serta kebercukupan emosional, dan juga yang lainnya. Dan juga hal positif lainnya. Dan di sini aku juga mau bilang tentang kartu King of Swords Reverse. Kartu King of Swords Reverse artinya juga berkaitan tentang segala macam hal yang menjadikan tameng kamu untuk strong atau untuk menjadi seseorang yang strong itu akan mulai runtuh, dalam arti akan ada vulnerability, akan ada keterbukaan tentang mungkin diri kamu dan menganggap itu bukanlah hal yang harus diprotek atau bukanlah hal yang harus kamu lindungi, tapi lebih kamu rangkul. Dan kalau aku baca juga, your next relationship ini orang yang akan menjadi hubungan kamu selanjutnya, dia akan menerima kamu apa adanya. Dan orang itu mungkin tidak terlalu banyak menuntut ya, karena hasil dari relationship kamu itu sangat baik, jadi tidak ada paksaan. Dari pembacaan ini tidak ada sesuatu yang membuat hubungan kalian itu toksik, tapi memang kehadiran kamu di hidupnya dia itu juga membawa perubahan yang sangat-sangat besar. Dan ini nanti juga mungkin akan dia rasakan. Oke, so next card. Grup pertama, next relationship. Di sini ada kartu receive with love and appreciation, artinya terimalah segala sesuatu yang datang ke kamu dengan rasa bersyukur, kasih sayang, cinta. Dan ini mungkin nanti dia akan memberikan banyak hal ke kamu, baik secara perkataan yang membuat diri kamu happy, motivasi, ataupun mungkin juga barang. Tapi ekspresi cintanya dia kalau di sini itu lebih diibaratkan memberikan sesuatu. Dia lebih senang memberikan sesuatu yang membuat kamu happy ketimbang dia menerima. Orang yang akan menjadi pasangan kamu selanjutnya itu benar-benar baik, dalam arti kata baik untuk kamu. Dan di sini juga ada kartu The Union of the Hearts. Oke. Grup 1, benar-benar ya. Kalian berdua itu adalah sosok yang cocok dan mungkin orang ini adalah pasangan sejati kamu atau jodoh kamu, tapi memang kalian berdua itu benar-benar tidak bisa terlepaskan. Kalau dari pembacaan ini, satu dengan yang lainnya, kamu benar-benar butuh dia dan dia juga benar-benar butuh kamu. Memang tidak ada toxic relationship di sini, tapi adanya ketergantungan, adanya kebutuhan secara emosional dan juga mungkin fisikal untuk kamu dan dia, di mana perasaan cinta kamu, hubungan romantis kamu, hubungan asmara kamu di sini itu benar-benar dilihat oleh orang lain adalah hubungan asmara yang menjadi impian oleh orang lain juga. Oke, so aku bakal buka satu kartu tarot terakhir. Grup pertama. Di sini ada kartu 12 Pentacles Reverse dan juga ada kartu The Hangman. Kartu 12 Pentacles Reverse artinya orang ini setia. Kalian berdua itu akan saling memiliki dan kesetiaan itu tidak akan tergantikan. Jadi tidak ada istilah orang ketiga di hidup kamu dan hidupnya dia. Dan The Hangman ini berarti kalau gini, tidak bisa lepas dari segala situasi yang membuat kamu itu merasa terpojokkan atau merasa sudah tidak ada jalan keluarnya. Hubungan kamu berdua itu lebih diibaratkan kalau kayak kalian sudah ketemu dengan union kamu. Kamu sudah ketemu
dengan pasangan kamu yang saling mengerti, saling menyayangi, saling mencintai dengan tulus, dan tidak bisa lepas dari relationship itu. Dan makanya yang tadi aku bilang, hubungan kamu dengan hubungan dia itu adalah hubungan yang sangat-sangat perfect yang dilihat oleh orang lain, yang menjadi impian orang lain juga punya hubungan seperti kamu dan dia. Oke, so sebelum aku akhiri, aku bakal buka pesan khusus apa sih yang harus kamu dengar sekarang. Pesan khusus hari ini yang harus kamu dengar. Di sini ada kartu Leap of Faith. Dan juga ada kartu Receptivity. Oke. Ada kartu Seven of Wands Reverse. Gini, ini mungkin tidak berkaitan dengan masalah asmara ya, karena ini hanya pesan yang harus kamu dengar oleh alam semesta yang diberitahukan kepada kamu. Kalau misalnya ada sesuatu yang akan diberikan kepada kamu dan jangan lawan itu. Jangan menolak sesuatu yang diberikan kepada kamu ini. Mungkin bisa dalam arti tidak boleh punya pikiran negatif dan tidak boleh, masa sih aku akan punya hadiah yang seperti ini atau aku akan punya berkat yang seperti ini. Tapi universe, alam semesta sudah punya planning ke kamu. Dan kartu Leap of Faith ini juga bisa diartikan kalau misalnya kamu ambil resiko dan tetap ikuti kata hati kamu. Kamu ingin lakukan sesuatu, ambil resiko, dan percayalah kalau kamu benar-benar ikuti kata hati kamu dan lakukan apa yang kata hati kamu inginkan, maka nanti ujungnya akan baik. Oke, so kalau gitu sampai di sini aja pembacaan untuk grup pertama. Semoga pembacaan ini bisa memberikan hal yang positif untuk kamu. Dan please support channel aku dengan cara subscribe. Dan kalau gitu sampai ketemu lagi di pembacaan berikutnya. Bye-bye! Halo grup 2, langsung aja kita cek kamu dapat kartu apa. Oke. Ada kartu The Cycles di sini. Ada kartu The Stroke dan kamu juga dapat kartu Regret dan kartu Can You Feel Me? Oke. Kartu Regret ini adalah tentang kartu yang menandakan sebuah penyesalan, dan kalau aku bilang penyesalan itu adalah salah satu bentuk emosi yang paling dalam daripada emosi yang lainnya. Dan penyesalan sendiri itu bisa sometimes memakan energi kamu serta memakan jiwa kamu, bahkan sometimes kamu merasa kayak useless atau tidak bisa melakukan pekerjaan kamu dengan baik karena regret ini, karena rasa penyesalan yang sangat mendalam. Dan regret ini harus datang penyembuhannya itu dari kamu pertama kali adalah dari kamu dulu. Karena walaupun adanya perkataan maaf dari satu sisi ke sisi lain, dari satu pihak ke pihak lainnya, kalau tidak ada rasa memaafkan diri sendiri, dan itulah hal yang paling susah dilakukan jika sudah berurusan dengan rasa penyesalan. Dan kartu ini juga mau dikasih tahu, lebih baik kamu mencoba namun salah daripada kamu tidak mencoba sama sekali. Lebih baik kamu mencoba namun tidak berhasil daripada kamu tidak mencoba sama sekali. Dan gini, aku bakal ambil beberapa kartu lainnya secara bersama-sama, dan aku juga mau ngasih tahu hubungan asmara kamu selanjutnya ini belum tentu pasangan sejati kamu atau jodoh kamu. Tapi ini juga bisa berarti orang yang memang ada karmic relationship dengan kamu atau hanya membantu kamu untuk lebih bisa berkembang aja. Dan kartu Can You Feel Me ini adanya sesuatu yang baru yang keluar dari diri kamu. Dan ini bisa berkaitan juga tentang transformasi atau bangkitnya kayak kesadaran kamu tentang beberapa hal yang membuat kamu itu harus melakukan sesuatu atau harus menerima sesuatu. Menerima sesuatu itu mungkin bisa dalam arti kepuasan secara emosional atau
validasi ataupun yang lainnya. Oke, kalau gitu langsung aja aku buka kartu berikutnya dulu. Your next relationship. Ada kartu walking away. Ada kartu the sun. Oke, next card lagi. Buku kedua, your next relationship. Apa yang akan dibawa dari hubungan relationship kamu selanjutnya? Oke. Di sini ada kartu Falcon, Focus, Action, Purpose, dan Aspiration, serta ada kartu Eagle, Vision, Freedom, Authority, dan juga Inspiration. Gini ya, dua kartu ini itu sama-sama kartu yang punya sifat yang sama. Satu burung elang, satunya lagi burung falcon. Burung falcon ini adalah burung juga yang masuk ke kategori elang atau hampir sama dengan elang. Tapi yang jelas aku nggak tahu pastinya gimana, mungkin kalian bisa cari sendiri. Keduanya ini adalah sama-sama air sign atau energi udara, dan yang satu tentang authority, inspiration, dan satu lagi tentang tujuannya serta aspirasinya dan aksinya dan juga fokusnya. Dan gini, dua kartu ini tuh mau dikasih tahu. Pertama, kalau hubungan asmara kamu itu boleh kalian go with the flow, boleh kamu berjalan sesuai alurnya. Tapi kalau alurnya tidak ada tujuan yang pasti, tidak ada tujuan yang jelas, perlu dipertanyakan kembali, perlu dilihat lagi visinya apa, inspiration kamu untuk hubungan ini tuh apa. Jangan hanya go with the flow saja. Tidak ada mungkin kepuasan dalam diri kamu, tidak ada mungkin kebahagiaan. Dan aku bakal buka dulu deh kartu yang lainnya biar bisa dibaca barengan. Untuk grup ketiga, kartu The Sun. Kamu punya dua kartu The Sun ya. Kartu Oracle dan juga kartu Tarot. Oke, grup 2. Entah kenapa sering banget tiba-tiba nge-pause di tengah jalan videonya. Jadi aku bakal bacain lagi. Dan kalau gitu langsung aja, kamu punya kartu The Sun, ada 2. The Sun dari kartu Oracle dan juga ada kartu The Sun dari Tarot. Ini mau dibilang kalau mungkin next relationship kamu akan ada keceriaan, akan ada kesenyuman. Dan gini, aku mau kasih tahu dulu, kamu punya kartu Nine of Cups. Mungkin pada awalnya kamu merasa orang ini adalah orang impian kamu. Oh, aku bisa dapetin dia, aku bisa punya pasangan seperti dia. Tapi aku mau dibilang, perjalanannya waktu akan ada perubahan dari dua sisi kamu dan sisi dia. Dan ini berkaitan tentang kartu Can You Feel Me ini. Mungkin perubahan ini itu kamu anggap adalah perubahan yang wajar. Tapi di sisi lain ada satu entah dari kamu yang merasa dirugikan atau memberikan sesuatu yang melebihi batasnya. Karena kartu Six of Pentacles adalah artinya juga tentang memberikan sesuatu yang melebihi batas. Dan kartu The Sickle ini sebenarnya juga berkaitan tentang toxic relationship. Tapi aku mau ngasih tahu dulu, pada awalnya hubungan kamu tidak seperti ini, tapi karena ada perubahan, dan mungkin ini juga bisa berkaitan dengan orang ketiga, atau ada ketidakpuasan antara kamu dengan dia di satu titik, di mana di perjalanan kamu itu akan ada siklus yang berulang, dan siklus ini kalau aku bilang cukup negatif ya. Karena ada Ace of Wands reverse di sini, dan juga kamu punya kartu Walking Away yang artinya juga kalau misalnya siklus yang
hadapkan ke kamu kalau hanya itu-itu saja dan kembali lagi ke kartu Falcon ini tidak ada tujuan yang jelas, tidak ada fokus yang jelas. Itu kalau hanya muter di situ aja, kelilingin siklus itu aja yang membuat toksik, yang membuat diri kamu tidak happy, itu harus ada refleksi lagi atau harus dipertimbangkan lagi. Dan walking away ini bukan berarti kamu akan lepas dari relationship ini begitu saja. Tapi lebih dibilang kalau ada sesuatu yang ditinggalkan, ini mungkin hubungan kamu atau mungkin sifat kamu, mungkin perubahan kamu, atau mungkin kamu memaafkan sesuatu yang sudah lama terjadi atau kesalahan-kesalahan yang terjadi, tapi ada sesuatu yang ditinggalkan dan sesuatu yang ditinggalkan ini datangnya dari kamu sendiri dan ini bukan berupa paksaan, tapi memang dari pemikiran kamu. Dan di sini aku mau baca juga tentang kartu Two of Cups Reverse. Kartu Two of Cups Reverse ini juga bisa berartikan ada koneksi yang semakin lama semakin memudar. Ada koneksi yang semakin lama semakin menipis atau tidak sekuat dulu, tidak sekuat pada awalnya. Dan kartu The Stork ini juga tentang memulai sesuatu, perubahan, transisi, serta evolusi, bahkan juga bisa tentang memberikan sesuatu dan inspirasional. Mungkin pada awalnya orang ini memberikan inspirasi kepada kamu, atau justru sebaliknya, kamu adalah inspirasinya dia. Tapi sepanjangnya waktu akan ada perubahan datang dalam diri kamu dan datang dalam dirinya dia yang membuat kamu dengan dia tidak klik lagi. Dan kalau aku baca juga, mungkin sebagian dari kamu, karena ada kartu Ace of Wands Reverse di sini, ini adalah relationship yang lagi kamu jalankan sekarang, atau ini adalah relationship yang kamu lagi OTW. Dan gini, aku mau ngasih tahu juga tentang kartu regret ini. Regret di sini itu bukan berarti kamu harus menyalahkan situasi. Oh, andai aku nggak pacaran sama dia, andai aku tidak memulai hubungan sama dia. Bukan seperti itu, karena ada satu sisi yang dimana kalau dilihat dari sisi tersebut, lebih baik kamu melakukan ini daripada kamu tidak melakukan sama sekali. Karena efeknya dalam kehidupan kamu, relationship ini tidak memberikan hal yang negatif pada awalnya. Dan memberikan hal yang positif, kebahagiaan, serta juga memberikan senyuman di hidup kamu. Tapi memang perubahan tidak bisa dipungkiri kalau perubahan itu ada. Dan mungkin akibat perubahan itu ada yang membuat kamu dengan dia tidak klop dan tidak bisa saling memberikan kepuasan satu sama lain, atau ada ego yang terlalu besar, mungkin dia yang tidak dewasa, atau apapun itu, tapi yang membuat kamu tidak klop lagi. Karena untuk relationship itu perlu dibangun oleh dua orang yang saling respect, yang saling mengerti. Tapi kalau hanya satu sisi saja, makanya tadi ada kartu Six of Pentacles Reverse yang artinya ada satu pihak yang memberikan lebih. Dan inilah yang membuat jomplang dan tidak berhasil sebuah relationship itu. Tapi, seperti yang aku bilang sebelumnya, hubungan next relationship kamu itu bukan berarti dia adalah pasangan sejati kamu, tapi memang orang ini pada mulanya adalah orang yang mungkin kamu anggap memberikan senyuman ke kamu. Tapi secara berjalannya waktu perlu ada refleksi lagi, perlu ada penilaian lagi, perlu ada semacam kayak evaluasi lagi dalam diri kamu, apakah kamu terjun ke toxic relationship di tengah jalan karena siklus yang sama setiap saatnya dan membuat kamu sakit hati. Kalau kamu tidak merasa kamu sakit hati, berarti tidak ada masalah. Tapi yang mau aku ingatkan di sini, segala macam keputusan itu ada di tangan kamu. Dan kamulah yang bisa menentukan, cuman kalau kamu lebih baik untuk pacaran dengan orang ini atau tidak, itu memang ada di keputusan kamu. Cuman dari pembacaan kartu ini, orang ini pada awalnya tidak memberikan hal yang negatif ke kamu, tapi memang senyuman itu ada, tawa itu ada, kebahagiaan itu ada. Perubahan-perubahan ini bisa kalian lewati kalau misalnya ada keseimbangan di sini, kalau misalnya ada pengertian di sini. Karena sekali lagi, relationship adalah dua orang yang saling mengerti juga. Oke, so aku bakal ambil kartu berikutnya. Oke, di sini udah ada kartu Receiving with Love and Appreciation.
Dan satu kartu lagi, ada tentang love who you are. Oke, grup kedua. Gini, kalau ada yang memberikan kepada kamu sebuah kasih sayang, sebuah cinta, dan dalam arti sangat positif, itu nggak apa-apa, terima aja. Jangan kamu pasang tembok duluan karena mungkin pembacaan ini kamu merasa, aku nggak mau jalan toxic relationship, semuanya ditutup dulu. Nggak gitu. Ini hanya mungkin sebagian siklus yang harus kamu jalani di hidup kamu, dan belum tentu ini terjadi karena bisa saja perubahan itu akan terus berjalan dari dia dan dari kamu, tapi memang harus ada evaluasi. Evaluasi yang sangat penting di sini tentang hubungan kamu, tentang keadaan kamu saat itu juga, dan tentang apakah kamu mencintai diri kamu, benar-benar melihat diri kamu sebagai seseorang yang cemerlang, sebagai seseorang yang patut disayangi. Oke, so aku bakal ambil kartu tarot terakhir, dan sebelum aku tutup, nanti aku juga bakal ambil pesan khusus apa sih yang harus kamu dengar sekarang. Oke. Ada kartu Queen of Pentacles. Kartu Queen of Pentacles ini bisa berkaitan tentang kalau misalnya ada perbedaan cara pandang antara kamu dan dia pada satu titik di mana kamu lebih mementingkan beberapa hal di hidup kamu dan dia lebih mementingkan hal lainnya di hidupnya dia. Dan inilah yang harus, kalau aku bilang, disesuaikan. Kalau ini emang ingin jalan lanjut sampai akhir, ini harus disesuaikan. Dan ini tuh lebih ke arah apapun yang terjadi, fokus ke perkembangan diri kamu dulu. Fokus ke perkembangan lingkungan kamu, keluarga kamu, dan orang-orang terdekat kamu. Sehingga kamu bisa lihat apakah kamu juga memberikan hal yang positif ke mereka dari hubungan kamu dengan dia. Dan tetap evaluasi, tetap lihat lagi. Jika kamu sudah sampai di siklus di mana kamu berulang terus, kamu tersakiti, happy dengan hal yang sama atau dengan hal yang hampir sama, dan mungkin tentang orang ketiga, mungkin juga tentang kebiasaannya dia yang berulang-ulang, yang bersiklus-siklus, itu harus ada pembicaraan, harus ada perkataan, dan harus ada evaluasi. Dan yang paling penting adalah keputusan itu harus datang dari diri kamu sendiri. Oke, so aku bakal buka pesan khusus lainnya. Untuk grup kedua, pesan khusus yang kamu harus dengar, dan mungkin ini tidak berkaitan tentang your next relationship karena ini hanya pesan khusus harian dari alam semesta yang harus kamu dengar sekarang. Ada kartu Ten of Cups. Ada kartu Ten of Swords. Kamu punya 10-10 di sini. Oke, next card. Ada kartu Home. Oke, buat kamu, grup pertama, dari kartu ini kamu harus lebih fokus ke home kamu, ke rumah kamu, ke keluarga kamu sekarang, karena kartu Ten of Vessel Reverse ini menunjukkan bahwa ada keharmonisan yang semakin lama itu harus diperbaiki atau harus ada waktu bersama dengan keluarga, karena hal ini adalah hal yang cukup krusial, hal yang cukup penting untuk sekarang ini di kehidupan kamu. Dan Ten of Swords sendiri ini mungkin berkaitan tentang kejadian di hidup kamu yang berkaitan dengan keluarga kamu, yang mengharuskan kamu untuk menyerah akan sesuatu. Dan ini tuh sebenarnya mau dibilang, jangan sampai perasaan ini mengganggu keharmonisan kamu. Jangan sampai perasaan atau bad feeling atau energi negatif yang mungkin kamu terima dari orang lain itu membawa hal yang negatif juga ke keluarga kamu. Ini juga bisa berartikan kalau situasi di keluarga kamu semakin lama akan semakin membaik dan akan ada perubahan dari keluarga kamu yang mungkin kamu akan lebih merasakan senyuman di dalam keluarga kamu itu sekarang ini. Oke, so kalau gitu sampai di sini aja pembacaan untuk grup kedua. Semoga pembacaan ini bisa memberikan hal yang positif untuk kamu. Dan please support channel aku dengan cara subscribe. Dan kalau gitu sampai ketemu lagi di pembacaan yang berikutnya. Bye-bye! Halo grup 3, langsung aja kita cek kamu dapat kartu apa. Oke, di sini ada kartu The Journal, ada kartu The Owls, dan
Kamu juga punya kartu tentang guidance, tentang petunjuk, dan ada kartu tentang patience atau kesabaran. Oke, kartu kesabaran ini dikasih tahu kalau kamu itu lagi masuk ke waktu dimana ketenangan dan juga cinta akan hadir di hidup kamu dan membenahi kehidupan kamu. Dan memang butuh kesabaran, jadi tidak usah terburu-buru. Dan kartu guidance ini tuh juga tentang melepaskan masa lalu dan menerima apa yang datang, serta ini juga berkaitan dengan kartu yang mengharuskan kamu kayak go with the flow atau jalani aja. Oke, aku bakal buka kartu lainnya dulu dan beberapa kartu akan dibaca barengan, tapi yang mau aku kasih tahu di sini, your next relationship itu belum tentu jodoh pasangan sejati kamu. Bisa aja hanya orang yang dihadirkan ke kehidupan kamu untuk memberikan kebahagiaan sesaat atau untuk memberikan pengajaran yang harus kamu ambil. Oke, next card. Ada kartu walking away. Oke, aku bakal ambil kartu lainnya juga. Grup ketiga. Oke, kamu punya owl. Kembali lagi kamu punya owl 2 ya. Di sini ada 2 owl dan di sini juga ada 2 owl. 2 burung hantu. Berarti pesan ini sangat penting untuk kamu dan ada kartu fire tentang creation, destruction, beginning dan juga expression. Oke. Grup ketiga. Ada 12 Pentacles reverse. Grup ketiga, your next relationship. Oke, ada kartu Knight of Cups reverse, Ace of Cups reverse, dan 2 kartu lagi. Ada Nine of Swords dan 1 kartu lagi. Ada kartu Elephant reverse. Oke, grup pertama, aku mau ngasih tahu dulu, kartu The Owls. Kartu The Owls ini itu bisa berarti tentang komunikasi, tentang conversation atau percakapan, atau juga bisa tentang sosial, tentang open-minded, tentang wisdom, dan tentang perspektif, visi, bagaimana kamu melihat sesuatu. Dan gini, kalau aku baca di sini, kamu itu orangnya cukup unik dan yang cocok dengan kamu itu juga nggak banyak. Dan memang harus ada kesabaran dalam your next relationship ini karena untuk dia klop dengan kamu itu memang butuh waktu yang tidak cepat, tidak langsung 1 minggu, 2 minggu kalian ketemu PDKT langsung jadian atau langsung hubungan. Tapi ini lebih pendekatannya cukup lama dan orang ini itu tidak mau terburu-buru. Karena di sini kartu guidance di sini juga lebih dibilang tentang go with the flow, tentang jalani aja karena nantinya juga akan kelihatan apakah benar kalau dia itu bisa jadi orang yang cocok dengan kamu atau enggak. Dan aku juga mau bilang tentang kartu Nine of Swords. Jika sesuatu tidak berjalan secepat apa yang kamu harapkan, itu jangan kamu jadikan itu sebagai stres karena orang ini untuk dia bisa benar-benar serius dalam hubungan kamu, dia tidak mau main-main. Dia tidak mau asal bilang dia serius, tapi pada aslinya dia harus menyesuaikan diri dengan kamu.
dia harus menyesuaikan dirinya. Dan di sini aku juga mau kasih tahu kalau untuk orang ketiga sih nggak ada tentang orang ketiga, karena Two of Pentacles ini reverse, yang artinya dia hanya fokus ke kamu. Ditambah lagi kartu Knight of Cups reverse, yang artinya dirinya dia yang main-main, atau dirinya dia yang mungkin selama ini tidak serius dalam menjalankan sesuatu, terutama relationship ya. Dia melihat kamu bukan sebagai seseorang yang bisa seperti itu, bukan sebagai seseorang yang bisa dijadikan, oh gue mau sama dia nih, tapi cuma sebentar aja, habis itu ditinggalin. Enggak, dia melihat kalau dia ingin punya hubungan dengan kamu, itu harus serius, karena kamu bukan orang yang diajak untuk main-main. Dan kartu fire ini juga lebih tentang ekspresi, beginning, dan juga permulaan. Dan aku juga mau ngasih tahu kalau misalnya akan sangat banyak ekspresi yang akan kamu keluarkan ketika hubungan kalian ini lanjut, ketika kalian ketemu dengan orang ini. Dan makanya di journal ini akan sangat banyak kejadian di hidup kamu yang kamu gak sangka-sangka, oh aku kok ketemu dengan kejadian ini ya. Saat aku bersama dia, saat aku punya hubungan dengan dia, kejadian ini itu sangat banyak ekspresi, sangat banyak warna di hidup kamu yang membuat kamu itu kayak hidupnya itu tidak gitu-gitu aja lagi, tapi memang hidup kamu itu kayak lebih penuh keceriaan dan juga penuh kebahagiaan. Dan kartu yin dan yang ini juga lebih berkaitan tentang kecocokan atau saling melengkapi. Kamu dengan dia mungkin punya visi atau penglihatan yang sama tentang beberapa hal di hidup kamu, tapi kecocokan itu tentunya harus saling melengkapi. Ada bagian dari dia yang memang berbeda juga dari kamu, dan kamu mungkin juga berbeda dari dia, tapi akan sangat melengkapi. Kalian berdua itu akan sangat melengkapi, terutama dengan kebijaksanaan yang kamu punya, atau kebalikannya, kebijaksanaan yang dia punya. Dan walking away ini berarti harus ada yang ditinggalkan. Gini, kartu guidance ini juga tentang melepaskan masa lalu. Kalau walking away ini, aku kayaknya baca di sini bukan tentang hubungan ini deh, tapi lebih tentang kamu harus meninggalkan masa lalu kamu. Mungkin ketergantungan kamu dengan beberapa hal, atau mungkin mantan kamu, atau mungkin juga ini bisa berkaitan tentang kebiasaan. Tapi kalau untuk asmara, apakah kamu harus meninggalkan hubungan ini? Ini mau dikasih tahu, kalau hubungan kamu memakan waktu yang sangat lama dan kamu tidak bisa terima itu, tidak ada kemajuan, di situ-situ saja walking away. Artinya, kamu boleh untuk lepas dari hubungan ini. Karena, sekali lagi, Eight of Wands reverse itu bukan berarti waktu yang cepat. Adanya waktu yang lama, dan ini bisa penyesuaian, ini bisa datang dari dia. Tapi kalau kamu sudah sabar untuk menunggu dia, tapi tidak ada kemajuan sama sekali, yang kamu rasa dia juga tidak mau menunjukkan hal yang positif untuk kemajuan relationship kamu, ya itu harus kalian lihat kembali ya. Dan tapi sebenarnya untuk pribadi orang ini, dia adalah orang yang cocok dengan kamu, orang yang bisa melengkapi kamu. Atau kalau aku baca juga, relationship kamu itu menjadi permulaan awal mula untuk perubahan di hidup kamu. Mungkin sebelum kamu ketemu dengan dia ini, atau di masa sekarang ini, kamu ingin hidup kamu berubah 180 derajat, kamu ingin menjadi orang yang berbeda, dan mungkin orang ini datang di kehidupan kamu ketika kamu sudah memulai kehidupan kamu yang baru, ketika kamu sudah membuka lembaran buku baru kamu, chapter baru di hidup kamu. Oke, so aku bakal ambil kartu berikutnya. Ada kartu forgiveness. Dan juga ada kartu have patience. Love is patience and kind always. Kamu punya dua kartu kesabaran ya. Jadi benar-benar kalau kamu ingin meninggalkan dia karena mungkin dia tidak bisa berubah, atau dia punya waktu yang lama untuk menyesuaikan dirinya dia dengan kamu, ini lebih dibilang untuk bersabarlah dan lihat kembali. Bersabarlah dan lihat kembali.
Forgiveness di sini artinya ada hal yang harus dimaafkan. Ini bisa datang dari kamu, dalam diri kamu sendiri, atau dari dianya juga. Tapi, forgiveness ini berarti ada sebuah sisi yang harus ditinggalkan, yang mungkin walking away ini adalah meninggalkan kesalahan-kesalahan yang mungkin dia pernah lakukan atau kamu pernah lakukan. Dan sekali lagi, 2 kartu tentang kesabaran di sini. Jadi buat kamu, your next relationship, bersabarlah kalau misalnya kamu tidak mendapatkan sesuatu secepat apa yang kamu harapkan. Atau progresnya tidak sesuai dengan yang kamu inginkan, bersabarlah, tapi tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Karena sekali lagi di Owls ini berarti juga tentang komunikasi. Kalau kamu bersabar, tapi tidak ada komunikasi, ya akan sia-sia juga. Makanya kartu komunikasi keluar, kartu tentang kesabaran ini keluar, yang berarti kalian harus sabar, tapi tidak boleh lepas komunikasi, tidak boleh lepas tentang perkataan kalau kamu ingin hubungan yang seperti apa. Karena dia juga bukan orang yang terlalu peka. Kalau aku baca di sini, orang ini tidak terlalu peka dan orang ini butuh kamu untuk mengomunikasikan apa keinginan kamu sebenarnya. Dan the journal ini juga bisa berkaitan tentang kalau kamu ingin perjalanan asmara yang seperti apa. Ini dia butuhkan dari kamu untuk diberitahukan. Oke, so aku bakal ambil satu kartu tarot terakhir. Grup ketiga. Oke, di sini ada kartu Three of Swords Reverse. Artinya akan ada sakit hati yang sudah terlewati atau mungkin ada kekecewaan yang akan kamu lewati dan ini bisa datang dari masa lalu kamu. Kekecewaan terhadap sesuatu, patah hati terhadap sesuatu, dan hubungan kamu ini bisa menyembuhkan patah hati kamu ini atau bisa menyembuhkan kekecewaan yang datang dari masa lalu kamu. Oke, so aku bakal bacain pesan khusus apa yang harus kamu dengar. Dan mungkin ini tidak berkaitan tentang asmara kamu karena ini hanya pesan khusus secara general apa yang harus kamu dengar sekarang. Oke, grup ketiga, apa yang harus kamu dengar sekarang? Ada kartu Justice as a Blockage. Dan ada kartu The Emperor Reverse. Oke. Satu kartu, next card. Pesan apa yang harus kamu dengar sekarang? Ada kartu Focus Intention. Gini. Mungkin saat ini kamu sedang dilema apakah yang kamu lakukan tepat atau tidak, apakah yang kamu lakukan benar atau tidak, apakah yang kamu lakukan itu bisa membawa dampak yang negatif atau tidak. Tapi kartu ini dibilang harus fokus. Fokus ke tujuan awal kamu itu apa? Fokus ke sana karena banyak hal yang membuat kamu terdistract atau terganggu keluar dari fokus awal kamu itu apa. Dan kartu di Emperor Reverse ini dibilang coba kamu lihat dulu. Jangan langsung tolak hal yang diberikan oleh orang lain. Saran yang diberikan oleh orang lain ini bisa dalam arti apapun, tapi lihat kembali karena dari saran-saran tersebut, dari hal-hal tersebut yang dikatakan orang lain, mungkin kamu gak bakal nurutin sarannya dia, tapi setidaknya ada sesuatu yang bisa kamu ambil untuk kalian pikirkan kembali, evaluasi kembali, dan mungkin ini sebagai insight untuk pikiran kalian memutuskan sesuatu. Oke, so kalau gitu sampai di sini aja pembacaan untuk grup ketiga. Semoga pembacaan ini bisa memberikan hal yang positif untuk kamu. Dan please support channel aku dengan cara subscribe. Dan kalau gitu sampai ketemu lagi di pembacaan yang berikutnya. Bye-bye! Halo grup 3, langsung aja kita cek kamu dapat kartu apa. Oke, di sini ada kartu tentang New Direction atau arahan yang baru dan ada kartu tentang Balance. Dan kamu juga punya kartu tentang The Lady dan kartu tentang The Fish. Oke, kartu tentang New Direction ini tuh lebih dikatakan kalau kehidupan kamu sekarang mungkin lagi ada di ombang-ambing atau kamu tidak tahu arahan mana yang harus kamu ambil. Kartu New Direction ini dibicarakan bahwa semuanya yang terjadi ke kehidupan kamu
mungkin kamu merasa ada badai datang, itu untuk menjernihkan jalan kamu menuju jalan yang baru yang mungkin tertutup oleh badai itu sebelumnya. Dan di sini ada kartu balance, sedangkan kartu balance ini sendiri, ini dibilang sesuatu yang datang ke kamu itu sekarang sudah benar-benar saatnya datang, dan mengetahui kebutuhan kamu butuhnya apa, dan melihat diri kamu dengan love, dengan mencintai diri kamu akan lebih melihat sebenarnya kamu butuh apa, dan kamu akan mencari keseimbangan itu sendiri tanpa perlu disadari. Oke, so aku bakal buka beberapa kartu secara bersama-sama, tapi aku mau ngasih tahu your next relationship itu bukan berarti pasangan sejati kamu atau jodoh kamu, tapi your next relationship dalam asmara itu bisa berartikan orang yang harus hadir di kehidupan kamu, mungkin bisa karmic relationship, mungkin juga bisa hanya seseorang yang membawa senyuman atau membawa kebahagiaan. Dan di sini ada kartu anxiety, dan juga ada kartu door to romance. Oke, aku bakal ambil kartu berikutnya, grup keempat, your next relationship, apa yang akan dibawa dari hubungan asmara kamu selanjutnya. Di sini ada kartu water, dan kartu ini juga tentang berkaitan perasaan, kesadaran diri, ekspresi, dan juga kehidupan. Next card. Di sini ada kartu Giant Panda, tentang innocent, gentleness, harmony, dan balance. Kali lagi kamu punya kartu balance. Oke. Next card, aku bakal buka kartu tarot. Grup ke-4 ada kartu The Devil Reverse. Dan ada kartu The Emperor. Ada kartu Knight of Pentacles Reverse, dan ada kartu Queen of Swords Reverse. Oke, aku bakal buka satu kartu lagi. Grup keempat, your next relationship. Your next relationship. Oke, aku bakal ambil yang paling atas aja, ada kartu Nine of Wands. Oke, grup keempat, aku mau ngasih tahu kalau your next relationship itu sebenarnya adalah sebagai bentuk dari lembaran baru di kehidupan kamu. Dan the fish ini tuh bisa juga berkaitan tentang water ya. Jadi kamu tuh punya dua kartu water yang intinya juga tentang perasaan, tentang ekspresi, dan tentang kehidupan. Gini, kalau aku baca di sini, your next relationship itu menjadi salah satu bagian di kehidupan kamu untuk membuka pintu asmara kamu ke selanjutnya. Mungkin yang baca ini kamu adalah seseorang yang single atau belum pernah pacaran, tapi your next relationship itu membuka pintu asmara kamu, dan kayak pintu asmara kamu itu tidak terlihat di belakangnya ada apa, hanya ada kalau ada asmara di sana. Dan dalam arti asmara di sana ada positif, ada negatif, tapi yang paling dibutuhkan oleh kamu saat kamu menjalankan dengan dia, ini adalah keseimbangan antara kamu dengan dia, keseimbangan, mungkin kamu menyatakan ekspresi kamu, dan dia juga menyatakan ekspresinya dia. Tapi, The Devil Reverse ini juga dibilang kalau sesuatu yang jelek akan terlewati, dan ini mungkin karena apa yang kalian berdua nanti akan jalankan. Dan, gini, Nine of Wands ini juga mau dibilang kalau hubungan kamu selanjutnya itu belum final, artinya sehabis dia kemungkinan masih ada orang lain atau masih ada yang menjadi perhatian kamu. Tapi kalau kamu ingin menjadikan hubungan ini adalah hubungan yang final, hubungan yang sudah pasti untuk sampai tahap terakhir, ya silahkan saja, tidak ada salahnya. Hanya keputusan kembali ke kamu.
Dan di sini juga ada kartu The Emperor Reverse dan ada juga kartu Knight of Pentacles Reverse. Aku mau ngasih tahu tentang kartu Knight of Pentacles Reverse di sini, artinya mungkin ada distraction, ada kayak sebagian dari kamu ada yang merasa relationship-nya kok gitu-gitu aja, gak ada spark, gak ada hal-hal yang cukup ekstrim. Makanya hal yang paling penting di sini salah satunya juga tentang ekspresi, mengekspresikan kasih kamu, cinta kamu dengan bahasa cinta yang kamu punya, itu sangat benar-benar membantu hubungan kamu ini. Dan di sini ada kartu Queen of Swords Reverse. Kartu Queen of Swords Reverse ini bisa dibilang kalau nanti akan ada tembok-tembok yang runtuh, dan inilah yang makanya membuka pintu asmara kamu. Mungkin kamu sudah bukan jadi orang yang cukup protect terhadap diri kamu, tapi lebih vulnerable atau lebih merangkul situasi yang kamu punya dan menjadikan itu sebagai sesuatu yang positif, dan itulah yang mungkin dia lihat hal yang menarik juga dari kamu. Dan di sini ada kartu anxiety. Kartu anxiety ini, hubungan ini itu tidak boleh kamu bawa stres ya. Karena kalau aku baca juga, jika tidak ada keseimbangan, anxiety ini bisa muncul. Mungkin ada rasa kecurigaan, mungkin juga ada rasa kok dia gini sih, kok dia gitu sih. Makanya keseimbangan sangat dibutuhkan dalam hubungan kalian, dan ekspresi juga sangat dibutuhkan sehingga hubungan kamu itu nggak gitu-gitu aja menurut kamu ataupun menurut dia. Dan buat kamu yang merasa pembacaan ini tidak resonate dengan kamu boleh pilih grup yang lain. Dan kalau gitu aku bakal buka kartu lainnya, grup keempat. Keempat. Oke, ada kartu tentang get to know each other, artinya lebih mengenal pasangan kamu itu, dia ini siapa, apa yang dia suka, itu kamu harus lebih kenal dia lebih. Karena bisa aja orang ini adalah orang yang mungkin susah membuka hatinya, atau justru kamu yang susah membuka hatinya. Oke, di sini ada kartu Focus on Love. Fokuslah ke perasaan kasih kamu antara kamu dengan dia, perasaan yang saling menyayangi kamu dengan dia, dan fokuslah ke sana, jangan fokus ke yang lain. Apakah benar dia benar-benar sayang kamu dan kamu juga mendapatkan hal yang menurut kamu pantas di relationship kamu, mungkin juga kepuasan secara emosional, dan inilah yang harus difokuskan. Fokus ke sana, fokus bagaimana kamu mengekspresikan kasih kamu, jangan terlalu kaku, karena hubungan kamu itu mungkin kalau aku baca di sini akan ada beberapa kekakuan, mungkin datang dari dia, mungkin juga datang dari kamu, tapi itu semua akan terlewati. Dan the devil reverse artinya tidak ada toxic di sini, tapi memang harus ada kayak keterbukaan, serta terutama tentang mengungkapkan kasih ya. Harus ada keterbukaan untuk mengungkapkan kasih. Mungkin kamu mulai gandeng tangan dia duluan, atau mungkin kamu mulai menyatakan sesuatu tentang bahasa cinta kamu ke dia. Itulah hal yang cukup penting di sini. Dan kalau gitu aku bakal buka satu kartu tarot terakhir untuk kamu, grup keempat. Oke. Di sini ada kartu Three of Swords upright, yang artinya mungkin akan ada kekecewaan di hati kamu dalam hubungan kalian ini. Tapi kekecewaan memang pasti tentunya ada, tapi bukan berarti tidak bisa dilewati. Kalau aku baca di sini, tidak ada masalah yang sangat besar datang di hubungan kamu dengan dia. Tapi mungkin perlu ada penyesuaian, balance, keseimbangan antara hubungan kamu dengan life kamu, life pribadi kamu, serta juga adanya sikap terbuka, vulnerable, dan meruntuhkan dinding-dinding proteksi kamu terhadap diri kamu. Dan fokuslah ke perasaan kamu dan perasaannya dia, serta tahu lebih dalam antara kamu dengan dia. Oke, so sebelum aku akhiri, aku bakal buka pesan khusus apa yang harus kamu dengar sekarang.
Dan mungkin ini tidak berkaitan dengan asmara, tapi hanya pesan khusus secara general yang harus kamu dengar sekarang. Grup keempat. Oke, di sini udah ada kartu Queen of Wands reverse. Dan ada kartu Seven of Pentacles. Oke, aku bakal buka satu kartu tarot, satu kartu oracle lagi. Oke, di sini ada kartu Mother Earth, you are called upon to help with environmentalism. Gini. Kalau aku baca, kamu menunggu sesuatu sudah lama dan hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kamu bayangkan atau belum sampai ke sana. Ini mau dikasih tahu. Selain kamu menunggu, ada hal lain yang harus kamu lakukan juga loh. Jangan hanya fokus ke sana, tapi lihat hal yang lainnya juga. Dan kartu Queen of Wands reverse ini mau dibilang, kalau misalnya, gini, mungkin akan ada halangan dari beberapa aktivitas yang kamu jalankan, tapi bukan berarti halangan itu tidak bisa dilewati. Halangan itu bisa dilewati, dan sebenarnya dari kartu Queen of Wands dan kartu Mother Earth ini lebih dikatakan ada yang membutuhkan bantuan kamu, ada yang membutuhkan mungkin dukungan kamu, dan harus kamu berikan itu kepada orang ini. Dan bantuan ini harus kamu berikan kepada dia, kepada orang itu. Tapi aku juga mau ngasih tahu kalau misalnya rintangan yang akan ada di hidup kamu dalam beberapa aktivitas kamu sekarang ini, jangan fokus ke sana. Tetap kerjakan pekerjaan yang menurut kamu tepat dan menurut kamu benar. Halangan biarkan saja karena akan terlewati pada saatnya, tapi kartu ini mau dikasih tahu kalau kamu jangan fokus ke sana, jangan fokus ke sesuatu yang menghalangi kamu ini. Tapi melainkan fokus ke pekerjaan kamu, fokus ke job kamu. Oke, so kalau gitu sampai di sini aja pembacaan untuk grup keempat. Semoga pembacaan ini memberikan hal yang positif untuk kamu. Dan please support channel aku dengan cara subscribe. Dan kalau gitu sampai ketemu lagi di pembacaan yang berikutnya. Bye-bye!